Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Nasrun, Jokowi dulu bukan siapa-siapa. Baper nggak ketulungan, nggak tahu diri pula. Kalau bukan karena Jokowi mana bisa mereka duduk leha-leha di parlemen. Jika lebih awal kita memutuskan nama itu banyak sekali perdebatan. Ada orang yang mengatakan kita terlalu terburu-buru. Ada orang yang mengatakan, kamu yang bilang bukan saya yang bilang. Ada orang yang kemudian menginterpretasikan pernyataan Bapak Presiden bahwa kita sembrono. Tapi itu bukan untuk Nasdem kok. Tradisi menetapkan calon presiden lebih awal, ini bukan hal baru bagi Partai Nasdem. Semenjak berdirinya partai ini, 2013, kemudian kita mengikuti kontestasi pemilu dan pilpres 2014. Tradisi untuk menetapkan calon presiden lebih awal oleh partai ini kita sudah mulakan ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Kenapa Pak Jokowi nggak kirim video? Ini kan hari ulang tahun Nasdem. Ya, mau dikirim video, wah itu bagus. Kalau nggak dikirim video, mungkin karena kesibukan. Kita berkepentingan untuk melanjutkan seluruh upaya, dedikasi, waktu, tenaga, pikiran, dan apa yang telah dijalankan selama ini dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sekaligus sebagai presiden. Apa kepentingan Nasdem? Nasdem amat berkepentingan untuk keberhasilan Presiden Jokowi. Kegagalan Presiden Jokowi implikasinya kegagalan Nasdem, itu pasti. Partai Nasdem melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali menyebut langkah menunjuk Anies Baswedan menjadi baca pres sejak dini bukanlah langkah sembrono dari Nasdem. Ia membandingkan saat Nasdem menunjuk Joko Widodo sebagai capres 2014 silam yang bukan merupakan siapa-siapa. Hal tersebut disampaikan Ahmad Ali saat membuka bimbingan teknis fraksi Nasdem DPRD Provinsi Kabupaten Kota di JCC Senayan, Kamis 10 November. Ahmad Ali berkata, ketika lebih awal banyak perdebatan, ada yang bilang terburu-buru, ada yang bilang sembrono, tapi itu bukan Nasdem. Ketika kita mencalonkan Bapak Insinyur Joko Widodo menjadi calon presiden 2014 yang saat itu bukan siapa-siapa. Wah, masih gak habis pikir ya kalau membaca pernyataan Nasdem yang merendahkan Presiden Jokowi ini. Menyandang gelar wali kota terbaik ketiga dunia, menjadi gubernur DKI dengan mengalahkan petahana, dan memberikan Nasdem 36 kursi DPR Pileg 2014 dan 59 kursi DPR Pileg 2019. Nasdem kok masih bisa bilang bukan siapa-siapa? Bahkan kalau bukan karena mengusung Jokowi, Nasdem pasti hanya partai ecek-ecek dan belum tentu masuk parlemen atau Senayan. Partai ini partai oportunis, di mana ada kesempatan akan dia sikat duluan. Kebetulan 2014 mereka memilih mengusung Jokowi. Tapi untuk 2024 Nasdem melakukan kesalahan yang begitu fatal. Mereka blunder dengan mengusung Anies Baswedan. Mungkin ini semua bermula dari absennya Presiden Jokowi dari kegiatan perayaan HUT Nasdem. Karena bertepatan Jokowi harus menghadiri KTT ASEAN di luar negeri. Sedianya, Jokowi direncanakan tetap memberikan video berisi sambutan yang ditayangkan pada acara HUT Nasdem. Tapi sampai akhir acara, menurut lansiran CNN Indonesia, tak ada tayangan berisi ucapan selamat dari Presiden Jokowi. Mungkin Paloh ini baper ya, atau sedikit iri dengan kehadiran Jokowi pada ulang tahun Perindo dan Golkar, di mana pada kedua momen itu Jokowi memberikan sambutan langsung dan terkesan sangat menikmati kebersamaan dengan para tamu undangan dan pejabat teras Perindo ataupun Golkar. Maka daripada itu Nasdem mengungkapkan kekecewaannya dengan menghina Jokowi dengan menyebut dia bukan siapa-siapa pada 2014 silam. Tapi ada dugaan dan spekulasi bahwa hubungan Jokowi-Nasdem renggang karena Nasdem mengusung Anies. Sebenarnya itu juga adalah kode jika Jokowi tidak merestui Anies. Sedangkan para menteri yang diduga ingin nyapres semisal Erick Thohir, Erlangga Hartarto, dan bahkan yang sudah resmi nyapres seperti Prabowo tidak dipermasalahkan oleh Jokowi.
Bahkan Jokowi seperti sedang mengendorse Prabowo baru-baru ini dengan mengatakan Pilpres 2024 mungkin jatahnya Prabowo. Kalau menurut saya parameter dari Jokowi ini cukup jelas. Jokowi orangnya sabaran dan tidak baperan. Kalau tidak, para menteri dari Nasdem pasti akan langsung diganti segera. Kalau dipikir-pikir, Nasdem sudah mendapat balasan keuntungan selama 5 tahun kepemimpinan Jokowi ketika berada di lokasi pemerintahan pada 2014-2019. Plus 3 tahun terakhir sebelum deklarasi Anies dilakukan. Kurang apa lagi coba? Jadi kalau sekarang Nasdem menjadi baper karena merasa pernah berjasa 8 tahun silam, kan waktu itu juga bukan hanya Nasdem yang mengusung dan mendukung Jokowi agar maju sebagai capres. Lagi pula siapa suruh Nasdem sembrono dengan mengusung calon yang punya lebih banyak rekam jejak negatif daripada positifnya. Yang jelas sosok itu berseberangan dengan Jokowi selama menjadi gubernur, atau bahkan Nasdem sebagai partai yang mengusung restorasi demokrasi. Halah pret, Surya Paloh akhirnya sadar sudah salah jalan sejak semula. Akhirnya terpaksa mendeklarasikan one out, tapi nasi sudah jadi bubur. Jika tidak dideklarasikan akhirnya jadi skandal besar. Diduga ada mahar dari pihak Anies, tak ada makan siang gratis Ferguson. Jadi bagaimana menurut Anda? Mereka ingin Indonesia rusuh seperti negeri leluhurnya, ditulis oleh Ruskandi Anggawirya dari laman siwar.com. Kenapa gitu ya, orang-orang luar, orang-orang pendatang yang ketika datang ke Indonesia, mereka cenderung ingin melakukan tindakan-tindakan yang arogan gitu. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Mereka seolah-olah lebih mulia, lebih suci, lebih hebat, lebih luar biasa. Padahal sebenarnya mereka datang ke negeri ini cuma numpang gitu. Ini mungkin kayaknya ada mental-mental para pendatang yang datang ke Indonesia dan mereka jadi nggak tahu diri tentang negeri ini gitu. Udahlah numpang, nggak tahu diri. Fir'aun ditenggelamkan sama Allah SWT, apalagi yang nggak punya ijazah. Fir'aun dihancurin sama Allah, apalagi cuma pemimpin yang ngomongin kangkung. GNPR, Gerakan Nasional Pembela Rakyat, pret lah. Pembela Rakyat, pembikin gaduh rakyat lah ya itu. Siap terus berjuang, siap terus melawan, tidak peduli ancaman. Kita akan melawan sampai ajal. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia, saudara. Ini kan jadi masalah gitu. Dan kita perlu mengingatkan soal ini bahwa kalian itu cuma numpang gitu. Jadi negara ini sebenarnya sama sekali gak butuh kalian. Kalau kalian mau pulang ke negara kalian, kita terima kasih, alhamdulillah. Kalimat "kami adalah majikan kalian" terucap dalam orasi bela rakyat 411, jelas mengotori kehidupan berbangsa di Indonesia. Jika masih penasaran, kita bisa melihatnya di laman YouTube. Tak hanya itu saja, Habib Anif Al-Altos juga mengaku aksi 411 dilakukannya untuk mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Dalam perspektif kadrun bernama Hanif Alatas, tuntutan mundur adalah jalan terbaik. Sayangnya, ia tak paham bahwa dirinya lah yang layak mundur sebagai WNI. Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan, Curi Ardiantoro angkat bicara soal tuntutan dari masa aksi Gerakan Nasional Pembela Rakyat menggelar demonstrasi yang bertajuk Aksi 411 di kawasan Istana Merdeka Jakpus, Jumat 4 November. Aksi unjuk rasa digelar untuk meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Curi Ardiantoro pun menegaskan bahwa tuntutan massa aksi 411 yang meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sangat absurd dan tidak berdasar. Ia berkata, tuntutan ini selalu mereka sampaikan secara berulang-ulang. Ini menandakan bahwa tuntutan itu sangat absurd, tidak berdasar, tidak nyambung dengan kebutuhan masyarakat. Curi mengatakan, saat ini masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja keras untuk menyelesaikan pandemi COVID dan mengantisipasi berbagai dampak masalah akibat persoalan global. Jadi kita risih sendiri ya, kenapa mereka yang merasa menjadi majikan di tanah air yang sejak berabad-abad dihuni oleh orang asli Indonesia. Namun jika kita menyebut mereka adalah pendatang yang tidak tahu terima kasih, tidak tahu diri, niscaya dianggap berlebihan. Faktanya mereka membangun narasi provokatif yang sangat di luar kepatutan. Yang menarik dari aksi ini massa yang hadir secara fisik secuil, namun diberitakan sedemikian riuh rendah.
boleh jadi merupakan strategi lebay kaum kadal gurun. Jadi rakyat sudah gregetan mendengar marwahnya dikangkangi sedemikian rupa. Harusnya penegak hukum tampil mengamankan mereka agar orasinya tidak menyerempet hal-hal sensitif. Bagaimanapun keberagaman bangsa ini tidak boleh disalahartikan sebagai hanya mereka yang keturunan Yaman yang menguasai negeri ini. Enak aja. Serasa kepala ini meledak ketika mereka melontarkan hujatan vulgar tentang relasi majikan dan penguasaan negeri disematkan bagi pendatang dari Yaman sana. Benar-benar nggak tahu diri ya. Jika terjadi pembiaran atas orasi intimidatif seperti itu, potensi memecah belah bangsa akan menganga lebar. Sangat wajar jika penegak hukum memperkarakan narasi berbau sara oleh pemimpin aksi. Trun, sadar ente siapa? Tahu dirilah. Jadi bagaimana menurut Anda?